pengen lahannya bisa tambah luas seperti itu. Ternyata setelah saya ikuti lama-kelamaan satu persatu banyak tragedi yang terjadi di rumah saya. Ada yang pernah lihat di ranting pohon kopi yang saya kelola itu tiba-tiba ada orang duduk, padahal kan ranting itu kan batangnya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Mbak Sri. Selamat malam. Jumpa lagi dengan kami dari Siluet Malam Ya. Sobat Siluet Malam. Pada malam ini kami mendatangkan seseorang yang akan menceritakan tentang kisah pesugihannya, melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan pesugihan. Bersama Mbak Sri, silakan untuk bercerita Mbak Sri, monggo. Oh ya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya dulu tinggal di Desa Blitar, Jawa Timur, dan di situ saya sering ikut orang ke sawah, tapi lama-lama saya bosan. Saya pengen punya lahan sendiri, jadi saya berinisiatif itu datang ke teman saya. Kata teman saya, gak usah khawatir, gampang itu, katanya gitu. Terus pertama-tama saya coba ikuti ritual-ritualnya ke salah satu teman saya, dan dikasih syarat, dan nanti kalau ketemu mbah ini sama cerita ini pengen punya lahan sendiri, pengen panennya tuh cepet banyak, pengen lahannya bisa tambah luas seperti itu. Ternyata setelah saya ikuti lama-kelamaan satu persatu banyak tragedi yang terjadi di rumah saya. Salah satunya ya saya sama nenek saya yang sering ricuh ya, sering berantem, yang biasanya semula tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada aja yang jadi permasalahan di situ. Mbak, itu ritualnya bagaimana? Ritual Dengan mbahnya itu, Mbak, gimana itu? Ritual pertama-tama, setiap jam 2 malam saya disuruh sujud, tapi bukan ke arah kiblat, beda arah. Itu. Kedua, saya suruh membeli kembang 7 rupa untuk ditanam di tempat tidur saya. Dan ketiga itu yang harus setiap hari saya lakukan, sebelum subuh, sebelum terdengar suara azan subuh, saya disuruh makan salah satu bunga yang ada yang tadi saya kubur itu. Nah, itu yang sering saya lakukan, yang nggak boleh telat ya, harus salah satu bunga yang ada di situ harus saya makan. Dan satu persatu yang sering terjadi itu ya di salah satu lahan yang saya olah, yang saya kerjakan sendiri itu, ada yang bilang ada orang di situ loh, gak usah, sampeanku sering diganggu iki loh, ganggu iki. Saya bilang, nggak ada, saya orangnya tipe orang yang cuek sih. Terus sebentar, itu pas habis ritual-ritual dilakukan Ya, itu kira-kira dirasakan hasilnya enggak sama Mbak Sri? Maksudnya ya dapat lahan gede atau gimana? Hasil lebih baik gimana? Kalau hasilnya itu pertama-tama ada perkembangan. Okay. Memang tidak terlalu luas lahan saya, terutama itu kan lahan kopi ya, itu memang tidak terlalu luas. Cuman lama-kelamaan saya mengalami banyak tantangan di situ. Salah satunya nenek saya, cekcok sama nenek saya sendiri. Kedua, ada beberapa makhluk yang tinggal di perkebunan saya juga, yang selalu mengganggu nenek saya, mengganggu bibi saya dan keluarga-keluarga saya. Oh ya, apa itu? Makhluk apa itu jenis? Kayak gimana model? Ada yang pernah lihat di ranting pohon kopi yang saya kelola itu, tiba-tiba
ada orang duduk, padahal kan ranting itu kan batangnya kecil, gimana ada orang duduk di situ di atas gitu? Iya, gantung di situ, badannya besar, orangnya sampai bibik saya itu menjerit gitu. Terus saya pikir enggak lah, mungkin orangnya lagi halusinasi, saya bilang gitu. Dan kedua, terjadi sama nenek saya sendiri. Itu di pojokan paling ujung di perkebunan saya. Tiba-tiba nenek saya tuh pingsan di situ. Katanya melihat sesosok perempuan, badannya hitam, rambutnya panjang, tapi penuh dengan darah. Lama-kelamaan terus saya agak trauma, perlahan-lahan terjadi kegagalan panen kopi, terus terjadi lagi tragedi-tragedi yang mengerikan juga. Dan akhirnya ini saya mulai drop lagi, harus memulai dari nol lagi. Sedikit demi sedikit tanah yang saya kelola, lahan-lahan itu hampir terjual sebagian karena buat mengobati nenek saya salah satunya ya, karena saya paling dekat dengan nenek saya sendiri gitu. Oh, efeknya begitu ya, sampai menyerang ke neneknya. Iya. Tapi sempat juga maksudnya menikmati hasil. Pernah sempat juga. Itu sempat dinikmati juga ya? Iya, pernah sempat. Justru malah tapi sebaliknya lebih parah itu akibatnya itu yang panennya tuh lumayan banyak, bisa sampai 5-10 karung juga, yang ukuran 50 kiloan itu lumayan banyak, itu uangnya bisa panen berapa juta gitu. Tapi lama-kelamaan setelah banyak tragedi seperti itu yang membuat saya sedikit trauma juga itu. Terus akhirnya untuk menghilangkan itu semua, ada trauma-trauma itu gimana? Masih ada nggak kira-kira yang menghantui lah di kebun kopi tersebut itu? Sebagian kebun saya yang sudah terjual ini tinggal sedikit ya, tidak terlalu besar sih. Seadanya itu yang tertinggal di dekat belakang rumah saya itu. Ada beberapa orang yang mau membantu juga, katanya wis kebiasaan itu saman buang aja katanya. Saya suruh meninggalkan itu. Lama-kelamaan saya sering mencoba memperbaiki lagi, lebih baik lagi, dan jarak sekitar 6 atau 8 bulan nenek saya meninggal. Dan mulai dari situ saya sadar ternyata yang saya lakukan itu salah. Saya pikir ya udahlah, saya mulai dari nol lagi, mencoba lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi secara apa itu? Secara gandeng renteng sama ritual-ritual tadi lama-lama hilang sendiri atau tetap ngikutin dia? Ngejar terus sampean gitu Mbak kira-kira? Enggak? Ada satu yang mengejar karena saya gagal panen ya, saya kan butuh pemasukan juga. Ada beberapa orang tuh banyak yang menolak tawaran saya, mungkin dari segi cara saya melamar kerja itu sering tertolak juga pernah. Terus saya mencoba lagi bekerja lagi, saya sering gagal lagi. Dari itu saya terus datang ke tempat pengajian, saya bertanya sama salah satu yang tahu agama, katanya nggak apa-apa, nanti digiatkan lagi sholatnya, digiatkan lagi, diperbaiki lagi, lebih dekat lagi dengan yang maha kuasa seperti itu, dan lebih banyak lagi berbuat baik, insya Allah orang yang sering ngikutin kamu itu akan pergi, katanya seperti itu. Dan itu alhamdulillah sekarang saya dapat pekerjaannya lebih baik lagi, walaupun saya sudah tidak punya lahan ya, walaupun lahannya tinggal sedikit, dan sekarang sudah tidak ada tanaman lagi ya karena banyak yang gagal itu ya. Jadi saya mulai memperbaiki diri lagi nih. Alhamdulillah ya Mbak Sri ya. Iya. Oke, baik, cukup Mbak Sri, kira-kira masih ada lagi? Cukup. Oke. Terima kasih atas kisah perjalanan dari Mbak Sri. Ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Oke, dari saya Sobat Silat Malam, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.